بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Pertama, kita menghaturkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kedua, kita bersalawat kepada Nabi yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga senantiasa tercurah untuk beliau, keluarga beliau, para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ayuhal ikhwah, ikhwani wa akhwati azani Allah wa iyyakum, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Pada kesempatan yang penuh berkah ini, insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita dari kitab Ad-Da' wa Dawa', masih dalam bab menjelaskan bahayanya syirik. Kemudian insyaallah nanti akan kita tutup bahasan dengan haqiqatus syirk, dengan hakikat syirik. Kita masuk pada pasal asyirku billahi fil lafzi, syirik kepada Allah di dalam lafaz. Jadi ini maksudnya adalah syirik itu terjadi di dalam kalimat-kalimat yang keluar dari mulut kita, dalam muamalah ya, antara kita dengan yang lain, ya, interaksi yang terjadi di antara kita dengan saudara kita. Tak jarang ya, disadari atau tidak, ada kalimat-kalimat yang mengandung syirik. Ada kalimat-kalimat yang mengandung syirik. Mungkin kita tidak sadari akan hal itu. Namun, bagi orang-orang yang diberikan oleh Allah karunia ilmu, insya-Allah tidak akan terjebak. Namun orang-orang yang tidak diberikan oleh Allah ilmu tentang hal ini, bisa jadi kalimat-kalimat yang mengandung syirik ini terucap dari mulut kita, tapi kita tidak menyadarinya. Wa minasyirki bihi subhanallah. Di antara bentuk syirik ya, Maha Suci Allah, asyirku bihi fil lafz, yaitu syirik yang terjadi di dalam lafaz, dalam ucapan dan kalimat yang terjadi. Kal halifi bi ghairihi, seperti seseorang bersumpah kepada selain Allah atau bersumpah dengan menggunakan nama selain Allah Subhanahu wa taala. Kama rawahu al-Imam Ahmad wa Abu Daud wa anhu sallallahu alaihi wasallam annahu qala man halafa bi ghairillah faqad asyrak. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Abu Daud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang bersumpah dengan selain Allah, maksudnya bersumpah dengan menyebut nama selain Allah, bukan nama Allah yang disebut, tapi nama selain Allah, faqad asyrak, maka sungguh telah berbuat syirik. Maka dia telah melakukan perbuatan syirik. Oleh karena itu, kita berhati-hati, Bapak Ibu rahmati Allah, dalam mengucapkan kalimat sumpah.
yang kita kenal lafaz sumpah itu wallahi, billahi, tallahi. Ada kalimat itu disebut dengan lafaz qasam ya. Lafaz sumpah, wallahi, billahi, tallahi. Tidak ada selain Allah Subhanahu yang boleh dijadikan sebagai objek sumpah. Kita wajib sebagai seorang mukmin menjadikan nama Allah Subhanahu wa taala sebagai objek sumpah kita. Wallahi demi Allah, billahi demi Allah, tallahi demi Allah. Maka kita tidak boleh mengatakan misalnya ya, kalau dalam bahasa kita itu mungkin barangkali Bapak Ibu rahmati Allah pernah mengatakan demi Allah dan demi Rasulullah. Boleh tidak? Enggak boleh. Itu syirik. Dan itu terjadi. Nah, oleh sebagian masyarakat kita itu menjadi hal biasa gitu. Demi Rasulullah, demi Allah dan demi Rasulullah. Ini syirik. Tidak boleh bersumpah dengan menggunakan nama selain nama Allah Subhanahu wa taala. Man halafa bi ghairillah faqad asyrak. Barang siapa yang bersumpah menggunakan nama selain Allah, maka dia telah berbuat syirik. Karena bersumpah itu adalah sesuatu yang pengucapan sumpah ya, atau objek dari sumpah itu adalah sesuatu yang sakral harusnya. Itu yang kita yakini gitu. Ya, kalau kita lihat apa manfaat sumpah atau kegunaan dari sumpah itu. Tujuan orang bersumpah itu apa? Bapak Ibu rahmati Allah. Untuk meyakinkan kepada orang lain bahwa apa yang dia kerjakan atau apa yang dia katakan itu adalah sesuatu yang hak. Sesuatu yang pasti. Saya tidak berdusta. Makanya ketika seorang suami menuduh istrinya dan dia tidak bisa mendatangkan 4 orang saksi, apa yang harus dilakukan oleh seorang suami? Dia harus bersumpah sebanyak 4 kali. Sebutkan. Wallahi demi Allah, wallahi demi Allah, wallahi demi Allah, wallahi demi Allah. Kali yang kelima dia mengatakan, kalau seandainya aku berdusta dengan apa yang aku katakan ini, maka laknat Allah atas diriku. Itu untuk yang kelima. Demi Allah, istriku telah berzina. 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 Wal khamisah, kata Nabi, yang kelima, kata Allah, yang kelima ucapan suami ini adalah laknat Allah, kutukan Allah atas diriku kalau seandainya aku berbohong dengan apa yang aku katakan ini. Bapak Ibn Rahman, ini enggak main-main ya. Artinya apa? Sumpah itu adalah untuk meyakinkan sesuatu kepada orang lain. Bahkan dia bisa menggantikan saksi ya. Asy-syuhada, para saksi digantikan oleh sumpah. Oleh karena itu, sesuatu yang dijadikan objek di dalam sumpah itu adalah zat yang paling tinggi supaya orang lain yakin gitu maksudnya. Yakni Allah Subhanahu wa taala. Zat di mana semua orang pasti yakin kalau namanya disebut. Pasti yakin gitu. Oleh karena itu kita tidak boleh menyebut nama selain Allah Subhanahu wa taala. Hanya menyebut nama Allah lah bisa menggantikan kedudukan saksi tadi. Demikian pula si istri bersumpah, demi Allah aku tidak melakukan zina. 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 Laknat Allah atas diriku kalau seandainya ucapan suamiku itu benar. Ini disebut dengan mula'anah, Pak. Mula'anah namanya, saling melaknat namanya. Dan disebutkan oleh para ulama, mula'anah ini resikonya adalah itu terjadi perceraian selama-lamanya dan tidak boleh balik lagi. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, karena sumpah ini adalah sesuatu yang
sangat sakral di dalam Islam, maka kita tidak boleh bersumpah atas nama selain Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa yang melakukan sumpah dengan menyebut nama selain Allah Subhanahu wa taala, maka telah berbuat syirik. Karena dia meyakini ada zat yang sama seperti Allah Subhanahu wa taala. Ada zat yang memiliki kesempurnaan sama seperti Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dia bersumpah. Di awal-awal Islam ya, atau sebahagian dari sahabat, nanti Bapak Ibu bisa lihat dalam tafsir dari Imam Ibn Katsir rahimahullahu taala, surah Al-Baqarah, لا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتقسطوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. Ayat ini menjelaskan kepada kita Allah tidak menghukummu kalau sumpah yang keluar dari mulutmu itu tidak datang dari hatimu, kata Allah. Tidak kamu melakukan itu tidak dengan sengaja. Sumpah apa yang dilakukan oleh para sahabat? Ada di awal-awal Islam atau sebahagian dari para sahabat yang baru masuk Islam, mereka selama musyrik, selama mereka menjadi sebelum masuk Islam, sumpah mereka selain dari Allah, wallahi, itu orang-orang Arab, Pak, khususnya orang-orang musyrik itu, mereka biasa bersumpah wallahi, kemudian apa? Walatta wa uzza. Walatta wa uzza. Jadi wallah sebut juga gitu. Wallahi walatta wa uzza. Atau mereka khususnya walatta wa uzza. Walatta wa uzza. Maksudnya apa? Demi Allah, demi Lata, dan demi Uzza. Siapa Lata, Uzza ini siapa? Tuhan sesembahan mereka pada saat itu. Dan itu keceplosan sebahagian dari para sahabat itu. Padahal mereka sudah masuk Islam. Ketika terjadi sesuatu, Walatta wa Uzza. Apa kata Nabi SAW? Man halafa bi ghairillahi falyaqul la ilaha illallah. Hadis sahih. Bapak dan Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang bersumpah dengan menyebut nama selain Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ini yang disebutkan oleh la yu'akhidhukumullahu billawi fi aymanikum. Allah tidak menghukummu kalau sumpah yang kamu ucapkan itu tidak datang dari hatimu. Maksudnya enggak sengaja, Pak, keceplosan gitu maksudnya. Karena mereka baru masuk Islam, jadi kebiasaan-kebiasaan di masa jahiliyah itu masih lekat di lidah mereka, atau mungkin dalam pergaulan sehari-hari itu masih. Jadi belum langsung hilang gitu, Pak. Mereka baru saja masuk Islam mungkin beberapa pekan atau mungkin beberapa bulan, dan kebiasaan-kebiasaan di masa jahiliyah itu masih terbawa-bawa di dalam Islam. Nah, kalau ini tidak sengaja, kata Nabi SAW, maka Allah tidak menghukum. Kata Allah, itu Allah langsung menyebutkan, Pak. Itu Allah tidak menghukum. Anda lihat dulu ayat berapa? Ayat 225. Itu bahasa tafsirnya nanti di situ. Artinya apa? Rasulullah SAW mengingatkan kepada para sahabat bahwa bersumpah kepada selain Allah itu adalah perbuatan syirik. Oleh karena itu, sebagai kafarahnya apa? Itu untuk orang yang tidak sengaja. Nabi SAW mengatakan, "Falyaqul la ilaha illallah." Ucapkan kalimat la ilaha illallah. Jadi kalau enggak sengaja misalnya mengucapkan sumpah selain Allah Subhanahu wa taala, ucapkanlah la ilaha illallah. Bapak dan Ibu rahmati Allah. Ada kelompok tertentu ya. Saya tidak tahu persis ya kelompoknya, tapi saya sering mendengar mereka mengucapkan wallahi wa rasulillah, demi Allah dan demi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kalimat ini, Pak, itu pernah saya dengar langsung dari kelompok-kelompok tertentu yang mengucapkan ini syirik. Ini syirik. Maka harus berhati-hati gitu.
Harus berhati-hati kita. Jangan bersumpah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa min dzalika qaulul qailil makhluq. Termasuk ucapan-ucapan atau kalimat-kalimat syirik yang diucapkan oleh seseorang kepada makhluk. Masya Allah wa syi'ta. Masya Allah wa syi'ta. Selama Allah menghendaki dan selama engkau menghendaki. Kalimat ini, Pak, ini kalimat syirik. Masya Allah wa syi'ta. Sebagaimana dalam satu riwayat disebutkan annahu qala lahu rajul qala lin nabi sallallahu alaihi wasallam ar-rajul, ada seorang berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, masya Allah wa syi'ta. Selama Allah menghendaki dan selama engkau menghendaki ya Rasulullah. Bapak Ibu rahmati Allah, ini berhati-hati Bapak Ibu. Karena di sini terkait dengan apa? Dengan rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Kita menjawab masya Allah. Itu rububiyahnya Allah. Kita mengagumi, kita sangat takjub dengan rububiyahnya Allah. Masya Allah. Bapak Ibu rahmati Allah, kita mungkin pergi ke satu tempat di mana kita melihat pemandangan sangat indah. Apa yang kita ucapkan? Masya Allah. Itu di luar dari kuasa manusia, kuasa makhluk. Tidak ada kekuasaan makhluk. Nah, kemudian termasuk sesuatu misalnya yang terjadi, apa mungkin ya, masalah kesehatan atau apa. Masya Allah. Dalam keadaan semua dalam keadaan masya Allah wa syi'ta. Syirik itu Bang. Jadi orang yang mengucapkan ini, dia menyematkan sifat rububiyah itu ada kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu maksudnya Bang. Itu makna dari kalimat itu. Enggak boleh. Hak rububiyah itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh disematkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, termasuk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi pada saat itu? Qala aja'altani lillahi niddan? Apakah engkau menjadikan aku tandingan bagi Allah? Apakah engkau ingin menjadikan aku ini sebagai sekutu bagi Allah? Kata Nabi, qul ma sya'allahu wahdah. Itu yang benar. Masya Allah wahdah. Kalau seandainya, tapi kan jarang juga kalimat ini. Itu maksud Nabi SAW. Kalau engkau ingin melanjutkan, ada kalimat sesudah itu, Masya Allahu wahdah. Atau apa kalimat lain? Masya Allahu thumma syi'ta. Nah, kalimat wa di dalam bahasa Arab dengan thumma disebutkan oleh para ulama itu memiliki efek hukum yang berbeda. Kalau Bapak sebutkan Masya Allahu thumma syi'ta, itu tidak syirik, sebutkan oleh para ulama. Kenapa? Karena kita berkehendak itu setelah nanti Allah berkehendak. Tapi kalau kita mengatakan Masya Allahu wa syi'ta, selama Allah berkehendak, engkau juga berkehendak. Maksudnya kita menyamakan antara kehendak Allah dengan kehendak makhluk di situ. Sejajar antara kehendak Allah dan makhluk. Tapi kalau kita akan thumma syi'ta, berarti kehendak makhluk ini terjadi setelah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya. Bapak Ibu rahmati Allah semua. Atau kata Nabi, Masya Allah wahdah. Masya Allah wahdah. Selama Allah menghendaki. Ini kehendak Allah semata-mata. Wahdah itu artinya semata-mata. Kehendak Allah sendiri gitu maksudnya. Kalau mau nyambung kalimat juga gitu. Tapi kalau kita enggak tahu sambungannya, itu berbahaya Pak. Akhirnya menyebut, ya ini kehendak Allah dan kehendakmu. Aduh, ya, kita menyamakan dan mensejajarkan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk. Di situ letak kesyirikannya itu. Wa hadza ma anna Allah qad athbata lil 'abdi masyi'ah. Meski Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan masyiah terhadap hambanya. Jadi kita ini memiliki kehendak, Pak. Bukan berarti
Masya Allah wa syi'ta, di situ maksudnya menafikan kehendaknya manusia. Kan kita punya kehendak, Pak. Kita punya kemauan tidak? Punya kemauan, Allah berikan kemauan dalam diri kita. Kita mau ini, kita ingin ini, kita ingin ini. Allah, itu masyiah. Yang ada dalam diri kita, Allah berikan itu. Tetapi ketika kita menyebut Masya Allah, tidak boleh kita gandengkan dengan Masya Anta. Tidak boleh kita sejajarkan antara Masya Allah itu dengan Masya An-Nas, Masya Al-Makhluq. Enggak boleh. Itu maksudnya kan terjadi syirik di sana. Liman syaa minkum ayyastaqim, dan surat Takwir misalnya, ini Allah menyebutkan ya, bagi siapa saja yang menghendaki, karena ada kehendak berarti kan minkum ayyastaqim. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah, maksudnya. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Nah, itu yang benar itu, Pak. Jadi kehendak dan keinginan yang ada dalam diri manusia itu karena Allah Subhanahu wa taala yang memasukkan keinginan kehendak itu. Maksudnya, mereka tidak bisa berkehendak, tidak bisa menginginkan sesuatu kecuali keinginan itu yang Allah berikan kepada mereka. Artinya kita tidak menyamakan antara keinginan manusia dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Fa kaifa biman yaqul ana mutawakkilun 'ala Allah wa 'alaik. Ini juga kalimat syirik. Seseorang yang mengatakan aku bertawakal kepada Allah juga kepada engkau. Karena tawakal itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Dan hanya kepada Allah orang-orang mukmin itu bertawakal. Tidak boleh kepada yang lain. Apa makna tawakal? Bapak Ibu rahmati Allah. Disebutkan oleh Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala, penyandaran hati dan diri manusia secara totalitas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam meraih hal-hal yang bermanfaat baginya dan menolak hal-hal yang memadaratkan dirinya. Penyandaran hati dan jiwa kita secara totalitas kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meraih hal-hal yang bermanfaat dan menolak hal-hal yang madarat. Baik itu untuk urusan dunia maupun urusan akhirat. Itu definisi yang disebutkan oleh Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala. Bayangkan, siapa yang bisa memberikan itu kepada kita? Siapa yang mampu mendatangkan manfaat untuk diri kita, menolak madarat dari diri kita, baik itu untuk urusan dunia maupun urusan akhirat? Hanya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu tawakal tidak boleh diberikan kepada siapapun kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Syirik besar ketika seorang mengatakan ana mutawakkilun 'ala Allah wa 'alaik. Aku bertawakal kepada Allah dan kepada engkau. Ini alasan saja sebenarnya. Maka dia sebutkan aku bertawakal kepada Allah juga kepada engkau. Ini engkau ini siapa nih Bapak Ibu? Biasanya apa? Kepada orang-orang yang didewakan oleh mereka, diwalikan oleh mereka, dikuduskan oleh mereka, disucikan oleh mereka, ya biasanya disanjung berlebih-lebihan oleh mereka. Dan ini terjadi biasanya dalam kelompok-kelompok sesat, ya. Oleh karena itu Bapak Ibu rahmati Allah, Anda selalu mengingatkan dari anak sedang kita semuanya, berhati-hatilah dalam kehidupan kita sehari-hari, khususnya dalam kehidupan kita dalam mengamalkan syariat ini. Kita tidak mengingkari ya bahwa kelompok-kelompok banyak sekali di dalam Islam. Kalau kita enggak hati-hati, Bapak Ibu rahmati Allah, kita akan terjerumus kepada perbuatan-perbuatan yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini enggak usah nyebut kelompok gitu. Tapi kalau Bapak Ibu rahmati Allah, nanti misalnya memasuki satu kelompoknya, biasanya penyimpangan-penyimpangan itu justru di dalam kelompok-kelompok itu. Ghulu itu adanya di dalam kelompok. Berlebih-lebihan di dalam menyanjung, memuji, membesarkan
meninggikan sosok seseorang itu adanya di dalam kelompok biasanya. Harus hati-hati kita. Jadi kalau nggak ada kelompok, siapa yang mau dibesarkan? Biasanya kan ada figur, ada seseorang yang dianggap suci dalam pandangan mereka, maksum, subhanallah. Dan itu kalau di dalam kelompok, Pak, istilah maksum itu tidak aneh ya, bukan sesuatu yang aneh diucapkan gitu. Kenapa? Karena bagi mereka yang maksum itu tidak hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti kelompok Syiah misalnya. Orang Syiah mengatakan semua keturunan Nabi itu maksum, khususnya Imam Itsna Asyar yang 12 itu. Bagi mereka itu maksum. Seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka bersih dari kesalahan. Apapun yang dilakukan oleh mereka pasti benar. Itu keyakinan orang Syiah. Ini disebut dengan Syiah Imamiyah. Bapak Ibu rahmati Allah. Dan itu ternyata tidak hanya di kelompok Syiah saja. Hampir semua kelompok ya. Hampir semua kelompok. Kecuali mungkin kelompok-kelompok yang Allah Subhanahu wa taala selamatkan mereka dari ta'assub dan ghulu. Mungkin mereka tidak akan mendewakan, tidak akan berlebih-lebihan, tidak akan mensucikan sosok-sosok tertentu. Ya Allah a'lam gitu. Tetapi Bapak Ibu rahmati Allah, di antara pemicu seseorang melakukan ghulu, berlebih-lebihan terhadap seorang itu adalah kelompok. Jadi kalau kita masuk ke dalam satu kelompok, maka biasanya Bapak Ibu rahmati Allah, kita digiring ke arah sana. Wah, si fulan ininya kita gitu. Subhanallah. Wa ana fi hasbillahi wa hasbik. Cukuplah bagiku Allah dan engkau. Ini kalimat syirik. Wa ma li illa Allah wa anta. Wa ma li illa Allah wa anta. Dan tidak ada bagiku kecuali Allah dan engkau. Itu maksudnya apa ini kalimat ini, ya kan? Ini menyamakan antara Allah dengan si fulan atau orang-orang tertentu yang kita sucikan. Wa hadza minallahi wa minka. Ini dari Allah dan dari engkau. Enggak boleh misalnya kita katakan kita dapat rezeki, hadza minallahi wa minka. Seorang pekerja misalnya dia mengucapkan terima kasih kepada majikannya. Hadza minallahi wa minka ya sayyidi. Wahai tuanku, ini dari Allah dan dari engkau. Ini syirik. Hadza minallahi wahdah. Ini dari Allah semata-mata. Adapun tuannya, orang yang mempekerjakannya, itu cuma perantara saja. Apa kata Nabi Sulaiman? Hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Ini adalah karunia dan nikmat dari Allah seluruhnya. Allah mengujiku dengan semua nikmat ini. Apakah aku menjadi hamba yang bersyukur atau aku menjadi hamba yang kufur terhadap nikmatnya? Bapak Ibu rahmati Allah. Jelas sekali enggak boleh kita katakan hadza min Allah wa minka. Enggak boleh, ini kata-kata syirik. Wa hadza min barakatillahi wa barakatik. Hadza min barakatillahi wa barakatik. Ini karena berkah dari Allah dan berkah darimu. Subhanallah. Siapa yang memiliki berkah? Hanya Allah. Oleh karena itu jangan minta ke kuburan. Karena orang yang di kuburan itu tidak bisa memberikan keberkahan. Tidak bisa memberikan keberkahan. Karena keberkahan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Makanya seorang kita sebutkan ngalap berkah kuburan ya. Makanya ada kuburan-kuburan tertentu diistimewakan, disucikan, ya, dikeramatkan. Kenapa? Kalau kita datang ke sana, kita diberkahi gitu. Rezeki kita semakin berkah, keluarga kita diberkahi, pekerjaan kita diberkahi. Subhanallah, Maha Suci Allah. Maha Suci Allah.
Oleh karena itu mereka mendatangi kuburan-kuburan tertentu. Kuburan bapaknya enggak dia ziarahi. Kuburan keramat dia ziarahi, Pak. Karena kalau ke kuburan bapaknya enggak berkah. Ke kuburan ibunya tidak diberkahi. Tapi kalau kuburan wali diberkahi. Ingat bacaan tahiyat, Pak. At-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Apa artinya itu, Pak? Saya selalu mengingatkan Bapak Ibu, nanti jangan sampai ada dari kita yang enggak ngerti arti dari tahiyat. Baca setiap sholat tapi enggak ngerti artinya apa. Itu artinya apa? At-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Apa artinya, Pak? Segala bentuk penghormatan, at-tahiyat. Tahiyat itu artinya penghormatan. Mubarakat. Mubarakat apa nih? Segala bentuk keberkahan, semua keberkahan. As-salawat. Semua bentuk salawat, doa. Wat-tayyibat. Semua kebaikan, semua bentuk kebaikan. At-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Milik Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh kita berikan kepada yang lain. Maka ketika kita meminta berkah kepada selain Allah, maka itu syirik. Atau kita cuma mengatakan kalimat hadza min barakatillahi wa barakatik. Ini karena berkah dari Allah dan keberkahan dari engkau. Subhanallah, kita menyamakan manusia dengan Allah. Wallahu li fis sama'i wa anta li fil ard. Allah bagiku yang ada di langit. Allah yang ada di langit untukku dan engkau yang ada di bumi untukku. Maksudnya yang ada Allah yang ada di langit itu memberikan kecukupan untukku, sedangkan engkau yang ada di bumi ini memberikan kecukupan untukku. Subhanallah. Au yaqul wallahi wa hayati fulan, atau ungkapan yang katakan demi Allah dan demi kehidupan si fulan. Demi Allah dan demi kehidupan si fulan. Ini bentuk sumpah juga tadinya. Wallahi ada kalimat sumpah di sini. Kalimat qasam. Au yaqul, atau dia berkatakan nadhran lillahi li fulan. Aku bernazar untuk Allah dan untuk si fulan. Ini kalimat syirik. Atau dia mengatakan wa ana taibun lillahi wa li fulan. Aku bertaubat kepada Allah dan kepada si fulan. Au arjullaha wa fulan, atau dia mengatakan aku raja kepada Allah dan kepada si fulan. Semua ini adalah kalimat syirik. Oleh karena itu pantas ya mendapatkan laknat Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang mengucapkan kalimat ini. Fas-sujud wal ibadah wat tawakkul wal inabah wat taqwa wal khasyah wat tahassub wat taubah wan nadhar wal halif wal tasbih wat takbir wat tahlil wat tahmid wal istighfar wa halqur ra'si khudu'an ta'abbudan wa tawafu bil bait wa du'a kullu dhalika mahdhu haqqillah mahdhu haqqin lillah la yasluhu wa la yanbaghi li siwahu min malikin muqarrabin wala nabiyyin. Semua yang kita sebutkan, sujud, ibadah, tawakal, bertaubat kepada Allah, bertakwa, rasa takut, kemudian memohon pahala, kemudian bernazar, bersumpah, bertasbih, bertakbir, bertahmid, bertahlil, beristighfar, membotaki kepala, motong rambut, Pak. Dulu kebiasaan orang-orang kafir musyrik itu kalau mereka kesal atau apa itu, mereka botakin kepala, mereka robek baju. Itu satu bentuk niyahah ya pada saat apa? Saat ada kematian, ya. Ada orang-orang yang mereka cintai meninggal misalnya itu,
Itu mereka membotaki kepala mereka. Di antaranya botakin kepalanya. Itu enggak boleh dilakukan gitu. Ya, kadang-kadang itu sudah menjadi satu keyakinan. Jadi seakan-akan kalau apa tuh dibotakin kepala. Atau seorang membotaki kepala karena ada tujuan-tujuan tertentu. Bukan karena Allah dilakukan itu. Mungkin karena ada ritual-ritual tertentu, ada maksud-maksud tertentu, ada tujuan tertentu membotaki kepala misalnya. Padahal membotaki kepala itu bagian dari ibadah kepada Allah. Kapan kita membotakin kepala, Pak? Saat tahallul kan? Untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita enggak boleh membotakin kepala. Ini botakkan apa ini? Oh enggak ada, supaya lebih adem aja. Nah, itu enggak apa-apa gitu maksudnya. Tapi kalau nanti dikatakan botak kepalanya, ya dalam rangka memperingati apa misalnya, itu botakin enggak boleh, Pak. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kan ada kelompok-kelompok botak misalnya gitu. Ya. Mereka membotaki kepala karena tujuan-tujuan tertentu, ada ritual-ritual tertentu. Tidak boleh seorang membotaki kepala untuk selain Allah Subhanahu. Kita botak kepalanya. Itu karena Allah, atau mencukur rambut kita karena Allah. Ibu-ibu motong rambutnya karena Allah. Karena tahallul bagian ibadah kepada Allah Subhanahu. Kemudian tawaf juga, ya, khudu'an ta'abbudan, merendahkan diri kepada Allah, merendahkan diri hanya milik Allah. Tawaf hanya milik Allah. Tawaf hanya milik Allah, dan itu harus dilakukan di Baitullah. Tidak boleh di tempat-tempat lainnya. Seperti orang-orang Syiah, di mana dia tawaf? Di kuburan wali mereka, di kuburan imam-imam mereka. Tawaf, mereka tawaf ya. Dan itu diikuti oleh sebagian masyarakat kita. Wal'iyadzubillah. Nah, kita berlindung pada Allah. Bapak Ibu rahmati Allah. Ini benar terjadi ya. Benar-benar terjadi di tengah-tengah kita yang seperti itu. Jadi saking membatinnya dia dengan kuburan ini, sangat yakin bahwa ini orang suci ya, orang yang penuh dengan kemuliaan, sehingga dia ingin tawaf di sana gitu. Dan ini dilakukan oleh orang-orang musyrik kafir ya, dan orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani. Kemudian nanti diabadikan oleh orang-orang Syiah yang ada saat ini. Subhanallah ya. Kita tidak boleh tawaf kecuali di Ka'bah, dan itu hanya untuk Allah kita lakukan, tidak boleh. Wa du'a wa kullu dzalika mahdhunillah. Seluruh itu adalah milik khusus Allah Subhanahu wa ta'ala. La yasluhu wa la yanbaghi li siwa. Tidak boleh kita berikan kepada selain Allah Subhanahu. Min malakin muqarrabin wala nabiyyin mursalin. Tidak kepada malaikat yang paling dekat dan didekatkan dengan Allah, dan tidak kepada nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya apa? Kita tidak boleh menduakan Allah, tidak boleh memberikan semua bentuk ibadah mahdhah yang hanya milik Allah ini kita berikan kepada malaikat. Ini hamba Allah yang paling dekat dengan Allah, dan Allah dekat, muqarrabun, didekatkan oleh Allah yang mendekatkan kepadanya. Jadi Allah ciptakan malaikat ini, kemudian Allah dekatkan kepadanya. Ini hamba Allah yang paling dekat. Malaikah al-muqarrabun, ya, malakin muqarrabin. Dan tidak pula boleh kita lakukan terhadap nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu rahmati Allah. Masih dari Musnad Imam Ahmad rahimahullahu taala, anna rajulan utiya bihi ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang yang didatangkan ke hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqad adnaba dhanban, dan dia telah melakukan perbuatan dosa. Falamma waqafa baina yadayhi, ketika dia berada di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Allahumma inni atubu ilaika wa la atubu ila Muhammad. Apa mungkin ya, tapi begini Pak ya, para sahabat itu radhiyallahu anhum ajma'in, apakah itu
ada unsur kesengajaan atau mereka seperti ingin ini kalau saya melakukan ini Rasulullah komentar apa nih terhadap saya gitu maksudnya gitu. Seakan-akan begitu ya kalau kita perhatikan itu ya Allah alam benar apa tidak itu. Tapi karena Rasulullah ada di hadapan mereka, yang hak itu ada di hadapan mereka. Ya kalau nanti misalnya mereka salah itu langsung tegur oleh Nabi kan begitu maksudnya. Nah sehingga dia mengatakan Allahumma inni atubu ilaika wa la atubu ila Muhammad. Ya Allah, aku bertobat kepadamu. Aku tidak bertobat kepada Muhammad. Apa kata Nabi? Arafal haqqa li ahli. Orang ini mengerti kepada siapa diberikan hak tobat itu. Artinya maksudnya Nabi memujinya gitu maksudnya. Oh ya benar gitu maksudnya. Jangan sampai nanti ada yang bertobat kepada Allah juga kepada Muhammad. Maksudnya apa? Gitu. Bapak Ibu rahmati Allah. Karena yang penerima tobat itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam agama Nasrani kan ada apa namanya, Pak? Apa istilahnya? Mereka datang itu kan ke ini kan sebenarnya ke Isa kan, Yesus kan sebenarnya itu ya. Diyakini bahwa Yesus ini bisa menghapuskan dosa gitu. Jadi kalau buat dosa sebanyak-banyaknya nanti misalnya membunuh, berzina atau apa, datang ke gereja nanti buat aja pengakuan dosa gitu. Itu dosanya hapus nanti gitu. Karena kenapa? Diyakini ya. Dan Yesus itu diwakili oleh pendeta yang ada di gereja. Wallahu alam. Tolong koreksi kalau saya salah gitu ya. Tapi prakteknya modelnya kan begitu kan. Mereka sebesar apapun dosa, datanglah ke gereja itu. Artinya buatlah pengakuan dosa. Nanti dosanya akan diampuni. Bersih nanti setelah itu maksudnya. Artinya apa? Itu dia meyakini bahwa Yesusnya yang diwakili oleh pendeta itu bisa menghapuskan. Tidak ada dalam Islam seperti itu. Siapa yang bersalah langsung datang kepada Allah. Jangan pakai perantara. Jangan datang ke kuburan. Jangan datang ke wali. Jangan datang kepada para ulama dalam artian bahwa kita berwasilah dengannya. Jangan. Kalau mau tobat langsung saja kepada Allah. Bapak dan Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak dan Ibu rahmati Allah. Asyirku fil iradat wan niyat. Kemudian ada syirik di dalam kehendak dan niat. Ini sebenarnya hampir sama dengan penjelasan kita sebelumnya. Yakni seseorang yang syirik ya di dalam beribadah. Asyirku fil ibadah seperti seseorang melakukan riya. Ini hampir sama Pak dengan ini penjelasannya. Wa amma asyirku fil iradat wan niyat fadzalika al-bahrul ladzi la sahila lah. Adapun syirik di dalam keinginan dan di dalam niat kata beliau ini merupakan lautan yang tidak bertepi. Wa qalla man yanju minhu. Sedikit sekali yang selamat darinya. Maksudnya bentuk syirik di dalam niat dan kehendak ini itu seperti lautan yang tidak bertepi kata beliau. Dan tak banyak orang yang selamat dari kesyirikan ini. Faman arada bi'amalihi ghaira wajhi Allah aw nawa syai'an ghaira at-taqarrubi ilayhi wa talaba al-jazaa' minhu faqad asyraka fi niyyatihi wa iradatihi. Barang siapa yang beramal mencari wajah selain wajah Allah Subhanahu wa taala dan dia berniat sesuatu selain untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan balasan dari sesuatu tersebut faqad asyraka fi niyyatihi wa iradatihi, maka sungguh dia telah berbuat syirik di dalam niatnya dan di dalam kehendaknya. Oleh karena itu Bapak Ibu rahmati Allah, ikhlas inilah adalah kata kunci di dalam kita beribadah kepada Allah. Dan ini diakui oleh para ulama salaf. Di antaranya Imam Sufyan Ats-Tsauri. Bagiku kata beliau tidak ada yang lebih berat daripada ikhlas. Mengikhlaskan niat di dalam setiap amal ibadah yang dilakukan. Bagiku tidak ada yang lebih berat untuk melawan riya di dalam hati kata beliau. Masya Allah. Ini luar biasa Bapak Ibu rahmati Allah. Mungkin kita sendiri bisa merasakannya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Apakah kita berinfak atau melakukan amalan-amalan yang
khususnya amalan-amalan yang terlihat oleh orang banyak gitu. Yang bisa didengar oleh orang banyak, bisa dilihat oleh orang banyak, diketahui oleh orang banyak. Saya mau tanya, Bapak Ibu rahmati Allah, susah atau tidak untuk menjadi ikhlas? Semurni-murninya ya, ini murni ikhlas karena Allah. Susah atau tidak? Sangat susah. Oleh karena itu kita mohon pada Allah agar kita diberikan keikhlasan dalam hati ketika beramal. Ini penting sekali Bapak Ibu rahmati Allah, karena tidak ada gunanya amal ibadah yang kita lakukan kalau kita tidak ikhlas. Lebih dari itu, kita menanggung dan memikul dosa yang sangat besar. Syirik, ria, atau kita berniat bukan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk mencari wajah Allah dari amal ibadah yang kita lakukan. Ini disebutkan syiriknya syirik di dalam ibadah. Kategorinya syirik kecil, itu disebutkan dalam satu hadis ya. Namun tetaplah dosanya adalah dosa yang sangat besar. Dosanya sangat besar. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu, dan ini memusnahkan amal ibadah kita. Wallahu a'lam bishawab. Ini bahasan kita siang ini, mudah-mudahan bermanfaat insyaallah. Sallallahu wasallama wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.